Iya kayak the girl still dies, Wah, harus mati. Boom, tiba-tiba jadi watermelon kayak semuanya boom meledak bro, anjing. kayak welcome back fam. Welcome. Jadi kembali lagi bersama The Kacungs ya. Dan kita hari ini mau membahas sebuah film lagi, yaitu Di hashtag Buffy episode 4 kita bakal ngebahas film Ready or Not. Yoi. Udah siap atau belum, J? Ready or Not. Yoi, Ready Siap or banget. Not. Itu filmnya. Yoi. Jadi langsung aja gue bakal ceritain sedikit tentang informasi dari film ini ya. Jadi ini film tuh keluar pada tahun 2019 dan didirect oleh Matt Bernelli-Olpin, Tyler Gillette, sama starringnya itu Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, sama Andy McDowell. Nih J, sebelum gue mau masuk ke filmnya nih, ke plot ceritanya, gue pengen kasih tau dulu. Pas gue awal liat nih trailer, gue liat nih cewek tuh, gue kira nih cewek Margot Robbie. Yoi, mirip sih emang, mirip banget. Tapi bukan Margot Robbie nih. It's not Margot Robbie bro. Bukan. Bukan. It's Samara Weaving. Betul, ini Samara Weaving ya. Tapi jujur ya, ini mirip banget sebenarnya mereka berdua itu. Emang, cuman yang satu lebih tirus sih. Sama Samara Weaving nih mukanya lebih desa menurut gue. Tapi tetap aja mereka berdua kayak masih beautiful. Jadi kita langsung saja ya, J, langsung kita masuk ke ceritanya. Silakan ceritakan sedikit secara singkat, padat dan jelas. Bentar nih. Oh iya ya. Jadi pada suatu hari itu ada satu keluarga namanya Domas, ya kan? Domas kan, Will? Ledomas namanya keluarganya. Ledomas. Keluarganya itu Ledomas. Ada satu keluarga namanya The Ledomas. Jadi dalam satu keluarga itu dimulai dari ada bagian dari keluarga itu yang namanya Alex, dia mau nikah sama si cewek ini namanya Grace yang diperanin oleh Samara Weaving. Betul. Udah begitu mau nikah, ya udah mereka ya udah kayak biasa lah nikah. Cuman dari awal nih udah ada yang rada spooky. Kalau misal bagian dari keluarga si Alex ini ada yang nggak seneng sama si Grace, terutama si neneknya itu. Jadi kayak dari awal udah diliatin banget. Terus ya udah mereka nikah sampai akhirnya ya udah habis nikah ya udah biasa lah malam pertama. Iya. Tapi malam pertama itu they're not having fun, tapi mereka melakukan tradisi. Jadi di dalam keluarga Ledomas ini, setiap kali lu masuk menjadi bagian, setiap kali ada anggota keluarga yang masuk, itu ada inisiasi, ada tradisi yang harus dilakukan untuk buat lu menjadi bagian dari keluarga Ledomas. Betul kan, Will? Ya betul, tapi maksudnya apa ya nih? Tadi aja kecepatan ya sebenarnya ngomongnya. Kayak sebenarnya nih dari keluarga Ledomas ini tuh si Alex ini tuh baru berapa bulan gitu deh setahu gue. Waktu inget gue yang sama si cewek ini, si Grace, dan belum lama gitu, tapi dia udah langsung nikah. Jadi ke si Grace juga belum terlalu ketemu banyak dari keluarganya gitu-gitulah. Jadi mereka langsung nikah aja gitu kan. Nah pas mereka nikah tuh ya udah kayak malam pertama gitu-gitu. Tapi malam pertama mereka nggak bap, tapi malah mereka main sebuah tradisi itu jam 12. Jadi awalnya si Grace kira nih cuma bercandaan, kayak masih ketawa-ketawa, emang beneran harus. Dan keluarga si Alex bilang tuh harus, karena ini udah menjadi tradisi. Kayak tenang aja kok, it's a simple game gitu. Lo kayak bisa main catur, main monopoli, main ular tangga, ya gitulah intinya. Tapi sebenarnya nggak gitu juga, karena it's more than that. Bisa lihat dari sini ya, di adegan ini si Grace tuh kayak lu pilih gamenya tuh harus dari kotak itu, pokoknya ada tumpukan kartu, lu harus pilih. Kalau dapetnya apa, itulah game yang harus lu mainkan. Jadi misalnya kayak gini nih. Dan bukan lo yang milih. Bukan lo yang milih. Kartunya yang milih apa? Boxnya kotaknya milihin. Iya. Nah, di sini dia dapat kartu. Nah, kartu yang didapat itu apa tuh? Hide and seek. Jadi dia harus main ini nih, kayak petak umpet lah ya istilahnya. Tapi lihat nih, ini tuh aneh. Begitu hide and seek tuh semua orang yang ada di meja responnya tuh langsung kayak oh snap gitu, langsung kayak damn. Iya, kayak muka damn. Iya langsung gitu. Dan satu-satunya yang gak tegang tuh dia doang. Iya, soalnya dia kira si Grace game doang. Awal biasa gitu ya, J. Betul. Nah, sama gue belum kasih tahu nih, kayak nih keluarga tuh bisa kayak gimana sebenarnya. Nih keluarga tuh kayak waktu itu gara-gara emang mereka tuh dari awalnya kayak kakek buyutnya tuh jual, kayak memproduksi kayak board games, misalnya monopoli, ya catur, terus kayak ular tangga gitu-gitulah. Karena itu nih keluarga tuh kaya, makanya ini kayak katanya semacam tradisi harus main game semacam itulah. Sebenarnya juga nggak semuanya dapat game hide and seek ya, J. Kayak bisa ada yang main catur ya, kayak cewek istrinya si Daniel itu yang kakaknya si Alex main gamenya catur waktu itu, bukan main game kayak gini.
Jadi Iya, betul. ini langsung dimulai nih game ya. Langsung dimulai. Yoi yoi. Begitu dimulai ya udah si Grace dikasih waktu untuk ngumpet kan. Betul. Dan ya udah mulailah The Hunt. Dahan. Jadi hide and seek-nya ini tuh nggak biasa. Grace itu jadi apa yang hide, anggota keluarganya yang sick. Nah, lu lihat nih di sini. Pas Grace hide, mereka sick-nya itu nggak biasa. Mereka dipersiapkan senjata. Emang intinya mau buat ngebunuh si Grace ini ya. Jadi Iya. bukan hide and seek Jadi biasa kayak- guys. Ini kayak a deadly Betul. version of hide and seek. Cara game dimaininnya juga tradisi Ya. banget. Jadi kayak senjata tradisional masih pakai kapak, masih pakai pistol yang revolver yang cacat. Terus mereka mainin walaupun mereka orang kaya di rumah ada CCTV dimatiin semua. Jadi mereka mainnya ala-ala jadul lah, jadul abis. Jadi kayak masih ngikutin tradition banget gitu ya Jay sebenarnya. Yoi. Dan di sini pas mereka mulai main ada piringan lagu yang dimainin. Nah itu menurut gue lagunya lumayan catchy juga sih Win. Kayak run run run. Tiding, tiding, tiding. Ya intinya kayak gitu. Ini game memang dia kayak maininnya secara tradisional. Dan intinya si Grace tuh harus ngumpet pokoknya sampai pagi. Pokoknya jadi sebelum waktu matahari terbit, nih Grace tuh udah harus dibunuh pokoknya, harus mati. Kalau enggak keluarganya bakal mati nih pokoknya. Itu ya. Jadi kayak mereka tuh beneran ngebet pengen bunuh banget si Grace karena itu. Kalau nggak Grace nggak dibunuh, keluarga yang mati. Termasuk Yoi. Daniel, Alex ya, semuanya gitulah. Tapi nggak semua dari keluarga itu percaya. Masih belum percaya, Betul, ngerti betul. gak sih? Beberapa dari keluarga itu cuman kayak ngikut-ngikut doang. Makanya Alex sendiri tuh juga ngebela Grace di sini kan sebenarnya. Iya. Nah, Yuk. pokoknya bisa game main, si Grace masih kayak nggak percaya gitu loh, kayak ngapain sih gue masa malam pertama tuh kayak gini gitu kan, kayak gak jelas banget lah, mending gue keluar. Nah si Grace-nya keluar dari elevator kayak makanan gitu, akhirnya ke kamar, terus dibekep sama ya si Alex, katanya kayak you gotta Alex. hide gitu, kayak they're trying to kill you. Terus kayak awalnya si Grace masih nggak percaya, sampai akhirnya neninya neni itu kayak suster dari anaknya ada yang Pembantu. mati ya. Iya, jadi ada pembantu lagi nyari anak kecil. Nah, pembantunya itu tiba-tiba dibunuh sama salah satu anggota keluarga. Betul. Nah, begitu si cewek itu yang bagian anggota keluarga yang apa namanya? Yang ngebunuh, kan anggota keluarga yang lain datang kan. Orang lain yang anggota keluarga lain bilang, "Lu kenapa salah tembak? Ini kan musuhnya lu ngebunuh pengantin yang pakai warna putih." Nah, di situ Grace baru nyadar anjir kalau dia musuhnya, dia tuh yang dicari, dia yang mau dibunuh. Yes, dia di sini baru langsung kayak oh shit gitu, kayak what have I gotten myself into gitu, kayak yo this like fucked up man, kayak pengantin lu baru malam pertama harusnya kayak pap, tapi ini malah nggak pap, Iya anjir. nggak segini pap, lu malah mau dibunuh men, gila gue Grace udah kayak I'ma head out bro, si man kayak susternya mati, gila neninya padahal kayak nggak tahu apa-apa terus mati neninya, kayak it's like Iya anjir. it's fucked up bro, kayak it's not cool bro. Ya udah, abis itu ya udah Alex ngebantuin si Grace berusaha nih ntar lu kesini diarahin gitu supaya lu bisa keluar. Ya terus Tapi Alex sendiri akhirnya ketangkep kan, sendiri ketangkep sama keluarganya di borgol, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah si Grace-nya berusaha kabur aja gitu kan. Dan di sini menurut gue lu pada harus nonton sih, dari sini, dari setiap kejadian tuh mulai lu makin mengenal lah keluarga Ledomas ini kayak betul, apa, iya nggak sih? sejarah kayak gimana gitu-gitu. Dan sebenarnya Ya. si Grace ini juga nggak percaya, katanya kayak kalau kan si Alex kasih tahu kan kalau lu tuh kalau mau masuk keluarga ini harus main game ini kayak tradition. Kalau enggak bakal ada yang mati pokoknya keluarganya atau lunya sendiri. Pokoknya si Grace juga bakal mati kalau nggak main game ya. Jadi kayak keluarganya sama dia bisa mati, tapi Grace kayak nggak mungkin lah, itu kayak superstitious kayak cuman pemikiran Kayak zaman dulu bullshit gitu lah, bullshit, nggak tradisi, mungkin. iya. Masa nggak main game mati? Tapi kayak semua keluarga itu percaya banget ya, sampai akhirnya kayak ya sampai ngebunuh si Grace aja nih mau. Tapi akhirnya ya lu bagian ini sebenarnya paling menarik ya dari filmnya sendiri, emang lu tuh kayak kejar-kejaran kayak cuma nangkep bunuh si Grace sampai akhirnya si Grace pun ketangkep ya. Nah, Yoi. Dan ini tahu kayak siapa yang nangkep nih, misalnya kalau gue yang nangkep nih, kayak gue bangga banget, ngerti gak sih? Kayak mereka yang nangkep tuh kayak ngerasa kayak kebanggaan banget, ngerti gak sih? Ini kayak benar-benar total sick fuck anjing. Nah di sini lu bisa lihat si Grace udah kayak diikat, itu kayak tanda setan gitu ya, kayak ada bulat terus ada
kayak pentagramnya gitu lah, ada bintangnya. Iya. Terus dimulai ritualnya. Nah ya ritualnya ditusuk Diputerin nih. tuh minuman. Anjir. Nah ini nih mereka mulai minum satu-satu. Oh. Tapi Daniel di sini ada, lu lihat Daniel ya, yang kakaknya Alex, dia nih Daniel dia nggak minum di itu sini. kakaknya Alex. Dia di sini nggak minum. Iya. Nah ini udah mau ditusuk nih, udah mau disembeli nih, kayak dikasih persembahan to the devil gitu lah. Udah dibacain tuh mantra-mantranya. Iya. Udah serem, men, udah serem. Boom. Syaham Gue jadi Forash. gede sih, fucked up banget tadi. Syaham Forash. Syaham Forash. Hail Satan. Nah baru mau bilang Hail Satan gitu, akhirnya nggak jadi karena mereka semua keracunan. Siapa yang racun nih? Tiba-tiba mereka Siapa yang kayak racun? batuk-batuk. Yang racunin itu Daniel. Damn. Lu bayangin bagian dari keluarga sendiri, berarti ya ada yang menentang Grace selain Alex. Itu kayak plot twist bro, kayak kayak what gitu, kayak shock bro, shooketh. Tapi udah kelihatan gak sih Will dari awal tuh Daniel itu salah satu apa ya, di antara di dalam satu keluarga itu Daniel tuh yang masih paling punya nurani gitu loh. Betul, dia sebenarnya kayak rada nggak niat buat bunuh gitu, kayak emang beneran mati apa kalau kita beneran misalnya ini beneran ada kutukannya terus kita mati kalau nggak bunuh Grace, kayak ya udah gitu loh, we all deserve to die. Soalnya kayak we are all scumsnya, kayak kata dia sih gitu ya, kayak kalau dia meskipun Yeah. mati nggak masalah juga bagi dia, kayak it's fine. Tapi akhirnya si Daniel mati karena dibunuh sama istrinya sendiri. Istrinya sendiri, bos. Sangat sedih, sangat Boom. sedih. Kayak boom man, kayak cewek istri lu sendiri man, kayak dibunuh sampai kayak gila, itu kayak nyesek sih. Terus akhirnya ya Gila. si Grace mau keluar tapi ketangkep lagi, soalnya akhirnya ditahan sama mamanya Alex. Terus si Alex lihat si Grace bunuh mamanya pakai box itu, dibunuh, Betul. dipecahin kepalanya. Terus si Grace juga enggak, Alex lihat si Daniel mati ya, lihat mayatnya. Tapi si Alex Tapi dia nggak tahu siapa yang bunuh kalau itu Daniel yang tuh. ngebunuh istrinya. Iya. Iya. Jadi si Alex tuh kemungkinan besar kira si Grace yang bunuh si Daniel. Yang ngebunuh. Dan akhirnya di sini kayak kirain bakal itu ya, J, bakal kayak apa ya, si Alex bakal masih bantu si Grace, ternyata nggak, malah gimana J ceritanya, bakal kenapa nih ya? Jadi kayak misalnya kalian Alex ya dekacung, gue gini-giniin, terus pala lu gue pegang, terus gue bekep. Terus gue kayak habis gue bekep, gue bawa lagi ke meja setan. Gak meja setan sih, itu meja makan, sebenarnya meja setannya udah nggak ada lagi di bawah itu. Kayak di meja makan Oh gitu, iya. pengen ditusuk. Meja makan dipegangin. Tapi menurut gue ini menarik soalnya ya, soalnya gue tahu kenapa, maksudnya gue ngertiin kenapa Alex kayak jadi akhirnya apa ya, kayak change sides gitu loh, nggak mau bantu si Grace lagi. Soalnya kayak dia udah kehilangan segalanya sih menurut gue. Kayak dia lihat si Daniel, kan dia sayang banget ya sebenarnya sama Daniel ya, kayak brothernya banget lah. Sama brothernya. Daniel udah mati, terus mamanya dibunuh Mamanya Grace. mati. Terus Grace kalau mereka dibantu keluar kayak ini semua over, Grace juga nggak mungkin mau sama si Alex lagi kan. Kayak dia juga Alex, Betul. kayak dia tahu Alex sudah nggak mungkin mau lah si Grace pokoknya sama dia. Akhirnya dia mikir kayak ya udah buat apa gitu loh, kayak I lost everything, mending gue masih punya family gue yang sekarang daripada gue kehilangan segalanya. Ya akhirnya makanya dari itu si Alex ya coba bunuh si Grace-nya juga. Mak dia mulai kayak Hail Satan gitu juga lah, gila aja udah kayak udah pindah sides banget. Iya emang. Ya udah abis itu akhirnya tapi somehow Grace-nya itu berhasil cabut dari ikatannya. Ya, kayak nggak sih, Will? berhasil Dan cabut, terus malah cuma ketusuk di berhasil bahunya. lepas. Dan begitu lepas, dia berhasil nyampe pagi. Which is the rule kalau misalnya lu Ledomas, keluarga Ledomas kalau misalnya nyampe pagi belum berhasil ngebunuh si Grace, lu pada yang mati. Ya Dan betul. itu berhasil, si Grace nyampe pagi masih hidup. Terus begitu dibuka curtain kan, prok, cahaya udah apa namanya, udah terang kan. Nah ini lu lihat aja scene-nya gini ya, kayak the girl still dies, Wah. harus mati. Boom, tiba-tiba jadi watermelon, Kayak semuanya boom, meledak bro, anjing. kayak- Ini bagian scene yang gue gak nyangka sih, Will, Ini gue sebenarnya. juga gak Kayak nyangka gue sih, pertama kayak mikir kayak aneh banget. gue mikir nih pertama cuman kayak bagian dari tradisi keluarga yang spooky as fuck gitu, ngerti gak sih? Kayak gue gak nyangka ini beneran ada horornya, ngerti gak sih? Iya gue juga gak nyangka. Nah di Terus sini tuh kayak, satu-satu yaudah. akhirnya mulai meledak ya dari keluarganya ya. Nah nanti pokoknya satu-satu dari mereka tuh meledak ya. Akhirnya mati, tinggal sisa si Alex. Akhirnya si Alex juga meledak, meninggal. Tapi ini yang menarik sih, awalnya gue kira ini cuma tradisi bullshit juga loh. Kayak gue gak nyangka beneran ada devilnya, beneran ada setannya gitu. Dan ternyata pas akhir-akhir
si Grace juga lihat si Mr. Lebel-nya itu ya, yang memberi keluarga Ledomas tuh kayak kekayaan, kayak fortune-nya mereka Kekayaan. dari si Lebel ini. Dan pas gue lihat itu kayak Hmm. kayak oh shit farm, kayak jir beneran ada gitu loh ternyata. Gue kira tuh beneran bohong, sumpah, kayak cuman pemikiran mereka doang, pas apalagi pas awal mereka Iya. nggak meledak gitu loh. Iya, benar-benar kayak oleh bahkan keluarga sendiri tuh yang kayak gendut tadi, kayak ya istri juga kayak nggak, semua dari mereka tuh cuman kayak ya udah gue ngejalin tradisi keluarga, kayak misal lu Cina lu ada Xinjia, terus kayak ya makan-makan biasa, cuman nih tradisi yang another spooky, terus ternyata beneran anjing, kayak selama ini tuh yang benar-benar percaya tuh cuman si nenek sama kakek, terus ternyata kejadiannya beneran kayak mereka semua mati gitu aja, kayak mati tanpa dibunuh, kayak Iya meledak gitu betul. ya anjing. Dan lu kayak bagian nonton lu juga bisa lihat ya, kayak pas akhir-akhir si Alex meledak gitu kan, dan si Grace yang meledak. Menurut gue itu karena emang sebenarnya kan si Grace juga nggak mati kan, jadi kalau dia nggak mati kan harusnya kena hukuman semua gitu loh, ngerti gak sih, kayak nggak ada survive atau enggak Iya. ya. Dan dari yang gue baca di internet gitu, kayak gue juga nonton kayak ada kayak penjelasan dari filmnya, kayak gara-gara tuh si Grace tuh akhir-akhir tuh kayak ceraiin si Alex nih, kayak lepasin cincinnya, kayak I don't want to be part of your family gitu, I don't want to be your wife gitu gitulah. Akhirnya kayak ya istilah kayak cerai gitu kan, udah nggak bagian dari Ledomas family-nya lagi. Jadi kayak curse-nya, kutukannya tuh keangkat dari dia. Jadi akhirnya cuma si Alex doang yang meledak, dan si Grace tuh selamat. Akhirnya polisi datang dan kayak ambulans, terus pemadam kebakaran. Boom. Soalnya rumahnya kebakar juga ya, J. Iya, jadi gini, jadi kayak si gendut nih dulu sempat nanya ke kakek, ya lah kita ngapain sih kayak begini, kita stop this tradition lah segala macem, kayak gue juga gak percaya mereka nggak mungkin mati gitu aja. Terus si kakek ngejelasin, enggak anjir, mereka sebenarnya nggak mati gitu aja, mereka bukan mati karena kebakaran rumah, mereka sebenarnya mati yang tragis dan lu nggak akan mau tahu. Dan ternyata di akhir cerita hal yang sama terjadi, Ya betul, akhirnya rumahnya kebakaran kebakaran, juga. semuanya mati, yang berhasil hidup cuman si Betul Grace. betul. Jadi ya gitu aja sih sebenarnya filmnya, kayak bagus filmnya ya, menurut gue ya, kayak it's recommended kalau buat mau nonton gitu loh. Kayak saya kayak beda Recommended gitu banget. ya, jadi nggak kayak thriller biasanya juga. Sebenarnya nggak thriller, ya thriller ada horornya sih, Thrill akhir-akhir ada horror. horornya sebenarnya. Soalnya kayak ada hantunya, tapi baru ketahuan tuh akhir-akhirnya. Soalnya gue dari awal juga nggak nyangka beneran ada hantunya, ternyata kayak the ghost of Iya, iya. Mr. LaBelle, ternyata beneran ada gitu. Jadi ya Hmm. interesting aja ya. Oke lah ya filmnya, Interesting. kayak nggak cuma horor biasa, tapi kayak apa aja kan, lu katanya sok-sok filosofis tadi, gimana aja tentang kehidupan, gimana aja, Menurut, cerita dong, J. iya, menurut gue menyindir juga sih, ini film tuh cukup menyindir banyak hal lah, kayak ya lu mesti tahu nih si Daniel itu dulu pas kecil, ini deh yang salah-salah. Si neneknya itu dulu pas dia nikah, jadi kan di situ kelihatan nenek jomblo. Si nenek dulu tuh nikah anjir, pas nikah kan ada inisiasi game itu kan juga. Dia dapat game truth order dan suaminya itu yang kena. Apaan truth Jadi order? suaminya Lu main truth dibunuh. order main apaan, J? Anjir, hide and seek. Sorry, sorry. Pokoknya Guys, main cowoknya truth kabur order kan. guys, serem Pas guys. pokoknya pas cowoknya kabur, Daniel sama Alex tuh masih kecil. Daniel tuh yang teriakin ke semua orang, "Woi, ini cowoknya di sini." Akhirnya cowoknya Jadi di Daniel tuh kayak dipanah apa kena kayak throw apa dipanah, dipanah gitu ya. Psst, cetar. dipanah. Akhirnya cowoknya mati, terus ya udah akhirnya si nenek ini nangis-nangis gitu loh, kayak dia single gitu lah, dia sayang banget, Nah, tapi family is more important gitu lah, kayak tradition. Ya gitu sih. Jadi menurut ya, gua kayak di sini emang bisa dilihat juga, J, uang bisa membutakan segalanya. itu satu keluarga benar-benar weird as fuck, kayak benar-benar sampai anak-anak kecilnya nih, anak kecilnya ketemu Grace, kayak anak kecil aja gitu Mau yang coba membunuh dia dia. udah kayak nggak punya nurani. Si Grace ditembak, cuman kenanya di Iya, tangan, tangannya jadi bolong tangannya habis itu. bolong. Kayak piu. Dia benar-benar orang tuh di situ benar-benar menurut gue family udah bukan, di saat lu masuk family lu udah gak jadi diri lu sendiri mungkin juga, karena lu mungkin ngincer harta. Orang tuh benar-benar buta, kayak istrinya Daniel ngebunuh Daniel karena dia mau tetap hartanya. Bahkan suaminya sendiri, cowok, lu bayangin suami lu sendiri anjir ditembak depan mata, tai. Boom, Will, what the fuck. Iya sih. Ya tentang kayak sebenarnya kayak family above everything gitu juga harusnya nggak benar ya. Di sini kan di sini jelasin kayak Ya, familynya tuh kayak ya udah kayak gajas gitu loh, udah nyembah setan, udah kayak bunuh-bunuh orang, tapi kayak ya harusnya nggak harus diikutin gitu loh, kayak ya gitulah intinya ya. Kayak nggak cuman film horor biasa gitu, kayak Aji bilang ya, lu bisa lihat juga lah, kayak ada sisi kehidupan yang lu bisa lihat kayak gitu ya, Gaji. benar, kayak ya itu sih. Kalau menurut gue pribadi, karakter yang menarik Daniel sih. Daniel itu mungkin dia yang paling berdosa, tapi dia yang paling mikir ujungnya di antara semua keluarga dia ngebela si Grace. Oke. So menurut gue kita bisa dapat beda-beda ya, lu bisa dapat beda, gue bisa dapat beda. Yoi yoi. Kalian nonton aja sih, gue rekomen banget. Ya jadi nonton aja ya guys, karena filmnya emang bagus, menarik, dan memang mantap. Jadi segitu aja dari The Kacungs.
Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tunggu konten kami selanjutnya. Request kalau mau nonton film, Oh request iya, aja. kayak Oke, kalau ada saya mau nggak. request juga boleh request aja, karena temannya si Aji Kentut Hmm, ada yang request untuk sebuah film dan kita akan mungkin membahasnya juga bahas. nanti di next konten. Ini film cukup menarik, cukup mengerikan, cukup menjijikan, tapi seru. Ya kan, J? Yoi, sampai jumpa bro. We the Kacung signing out. Oke, Pew. bye.